والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يا مدينة منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina bi muhammadin ayyamna wa ulama'i al-amilin wa naqawha bina dinallah yursilu bina tawaffatina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat makhusru huruqa ila arwah المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس وإلى أرواح علمائنا ومشايخنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين بمقدمتهم شيخنا وعلم بشرط هدى وبنية الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويسر أخوانا ويرحم أمتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه أمرها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Maka yang saya hormati para guru asatidz wa hadirin, serta jamaah majelis taklim muallim Kiai Syafi'i Hadan.
Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Januari 22. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat. Sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir. Kita lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini Warga Alim yang telah menyediakan segala sesuatunya tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima dan dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut memberikan ilmu yang bermanfaat. Lanjut dalam kitab tafsir kita, tafsir Qadim, masih di awal surat Al-Maidah. Allah Ta'ala wa fi riwayati Abi Dawud dan riwayat Abu Dawud kata Abu Dawud, qulna ya Rasulullah, kami bertanya, kami berkata ya Rasulullah, nan harun nakota, kami menyembelih onta, nan harun nakota, kami menyembelih onta, wa nadbahul baqarata, dan kami menyembelih sapi, wasata, dan kami menyembelih kambing, wa najidu bi baqihal janina, saat kami robek perutnya, robek perutnya onta, sapi dan kambing, ternyata di dalam perutnya itu ya, terdapat janin, ya, terdapat anak di dalam perutnya itu. Dan ibunya tadi sudah kami sembelih. Kami mau bertanya nih, anulkihi anak dulu, apakah kami buang? Janinnya itu sudah mati dalam perut ibunya. Apa kami buang atau kami makan? Ya, kalau nggak boleh makan, kami buang. Kalau kata Nabi dulu, silakan kamu makan. Dulu hanya makanlah. Dari bismillah. Dari bismillah pakai. Di qaulul azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini awal surat Al-Maidah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, aufu bil uqud. Tunaikanlah, tunaikanlah kalian dengan janji, akun, janji, kalau janji ditunaikan, nazar dan lain sebagainya. Wahilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kamu bahimatul an'am, hewan ternak. Ini hewan ternak termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya. Itu yang terdiri dari onta, sapi atau kerbau dan kambing. Illa mayuta'alaikum, kecuali yang diharamkan. Nanti akan disebut apa itu yang diharamkan, seperti yang kemarin tadi al-mutfalifatu wal-mawqudatu wal-mutaradiyatu wal-nafihatu, kecuali yang diharamkan. Jadi menurut dasar segala sesuatu halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidah. Itu berarti Imam Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan segala sesuatu asalnya haram kecuali ada dalil yang menghalalkan. Jadi lebih luas pendapat Imam Syafi'i. Segala sesuatu halal kecuali ada dalil yang menghalalkan. Aku yang yakni al-umud, apa yang dimaksud dengan apa namanya al-umud bil-umud? Wahilat lakum bahimatul an'am illa ma yata'alaikum ghairu muhilli saydih. Selain muhilli ghairu muhilli, selain orang yang belum tahallul, sebelum tahallul dari ihram. Kalau sebelum tahallul dari ihram nggak boleh berburu gitu ya. Jadi salah satu yang diharamkan saat sedang ihram haji dan umrah berburu. Ghairu muhilli, sebelum tahallul tidak boleh berburu.
walaupun itu berburu binatang yang boleh dimakan dagingnya ya. Wa antum hurum, sedangkan kamu sedang ihram. Nanti kalau udah tahalul boleh berburu. Inna Allah yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah yahkumu artinya menetapkan hukum, ini yang halal, ini yang haram, itu ma yurid, apa yang Allah kehendaki buat hambanya. Akhirnya tafsirnya kata Syekh Farid, qauluhu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, yang maksud uqud uhud, janji, uqud janji, ahd yang mana uqud. Qala jamaah, kata jamaah minal ulama, wastalafu bil muradi bihadhihi uqud. Ulama beda-beda pendapat apa yang dimaksud dengan uqud atau janji-janji ini. Alati amalullah ta'ala biwafaiha, yang Allah perintah kita menunaikannya. Apa yang dimaksud dengan janji-janji ini? Qala Ibnu Jurayj, kata Ibnu Jurayj, hadza khitabun li ahli kitab. Ini perintah Allah khusus untuk ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Yahudi, Nasrani. Mereka itu dulu berjanji. Apa itu berjanji? Kalau nanti datang Nabi dan Rasul yang terakhir, kami mau beriman. Ini janjinya ahli kitab, kalau nanti Allah utus Nabi yang terakhir, mereka akan beriman. Sebab ada di dalam kitab suci mereka, Taurat dan Injil. Nah, yang dimaksud itu kata jamaah adalah yang janji yang dilakukan oleh ahli kitab. Wa mana ya ayyuhalladzina amanu bil kutubil mutaqaddimah. Wahai hamba-hambaku yang beriman dengan kitab-kitab terdahulu, yaitu ahli kitab. Aufu bil uqudil lati ahadha ilaikum. Tunaikanlah janjimu yang telah kamu berjanji kisah Muhammad dalam apa? Dalam iman sama Nabi Muhammad. Mereka janji kalau nanti Muhammad Rasul terakhir diutus, kami akan beriman. Nah ini di sini Allah Taala tegur mereka. Nah ini buktinya Nabi Muhammad sudah lahir, Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah, tetapi mereka masih saja tidak mau beriman. Allah tegur. Itu penafsiran jamaah. Ada lagi yang menafsirkan khitabun lil mu'minina, ya. Ada yang menafsirkan ada ini perintah buat kita ini para ahli kitab. Kita ini umat Nabi Muhammad yang beriman, ya. Nah, kita diperintah untuk menunaikan janji. Amamu bil wafa bil uqud. Orang Abbas, kata Abdullah bin Abbas, apa yang dimaksud dengan janji kita ini? Kita beriman Muhammad disuruh oleh Allah menunaikan janji. Apa janji yang pernah kita ikrar, ya? Yaitu umur iman, yaitu janji iman. Apa itu janji iman? Jadi apabila seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka secara otomatis dia berjanji ingin ngamalin gitu. Ngamalin apa yang ada di Al-Quran dan yang diperintah oleh Nabi. Itu berjanji juga. Nanti orang mengucapkan dua kalimat syahadat sudah berjanji. Jadi dia umumul iman wa ma akhadahu ala ibadihi bil Quran, dan yang Allah ambil janji kepada hambanya yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Bima ahalla wa harama, yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Jadi kita boleh boleh yang dihalalkan dan jauhi yang dihalalkan, itu janji. Itu tafsiran kedua. Ada tafsiran ketiga, wakila hiyal uqudul lati kanat fil jahiliyah. Maksudnya yaitu janji yang dilakukan pada waktu zaman jahiliyah. Sebelum masuk Islam pernah berjanji. Apakah setelah masuk Islam janji itu batal? Oh tidak. Jadi walaupun janjinya waktu zaman jahiliyah, setelah Islam janji nggak batal.
selama janjinya itu janji yang baik ya. Nah kalau janji maksiat ya nggak usah ditunaikan. Nah ini tafsiran yang ketiga. Al-uqud allati kanat fil jahiliyah kana yu'aqidu wa huwa di zaman jahiliyah sebagian janji kepada sebagian. Apa itu janji yang baik? Nolong yang terzalimi, itu janji yang baik. Kalau zaman jahiliyah, jadi nggak semuanya adat dan tradisi jahiliyah buruk. Ya. Kalau kita dengar kalau yang jahiliyah semua udah buruk, ya ada yang nggak buruk. Ada di antaranya adalah janji membela yang benar. Ya. Nah, ini kan janji yang boleh. Ya. Nusrah wal mu'adah alaman hawala dulmahu. Jadi orang-orang jahiliyah berjanji ya, menolong teman-temannya yang dizalimi itu, atau bisu, atau janji menolong temannya yang bawahu bisu, atau ada orang lain mau melakukan kejahatan, janji nolong. Ya. Dari kewamaan al-halq. Nah ini itu yang dikatakan al-halq, janji. Alladzikanu yata'aqadunahu bainahum, yang mana mereka dulu sebelum masuk Islam saling berjanji ingin sama-sama tolong menolong. Nah ini walaupun masuk Islam janji itu mesti ditepati walaupun itunya dilakukan di zaman jahiliyah. Baik, orang kata seorang fasir berkata, nah kalau lana anna Nabiya SAW kana yaqul, Nabi Muhammad bersabda, "Auqu bi ahdi jahiliyah." Tunaikanlah janji kamu yang kamu lakukan pada waktu zaman jahiliyah. Wala tuhbitu ahdan bil Islam, wala tuhbitu ahdan bil Islam. La tuhbitu, jangan tuhbitu, jangan kamu berkali janji dalam Islam. Artinya janji itu nggak batal gitu ya. Janji yang waktu zaman jahiliyah nggak batal, jadi nggak perlu diperbaharui lagi. Baik, itu tafsir yang ketiga. Soalnya banyak banget maksudnya. Wakilah ada yang keempat. Bal hiya uqudul lati yata'aqadahan nasu bainahum. Nah, kalau yang ketiga keempat ini janji antara kita dan kita. Wa ma ya'tidu illa ala nafsi, dan orang yang janji sama dirinya sendiri. Apa itu kalau janji sama diri sendiri? Nadar kan mendasar itu janji sama diri sendiri. Ya, saya nadar mau ini mau ini. Baik itu janji sesama kita atau janji sama diri sendiri, itu harus ditunaikan. Wal uqulu khamsatun, janji antara kita sama kita, kan itu transaksi antara kita ada 5 itu jumlahnya. Mana itu? Akul yamin, sumpah. Kalau orang bersumpah, ya, nah itu nggak boleh bohong. Ya. Yang kedua akul nikah dan uqud, transaksi janji. Orang akan nikah juga janji. Ya, kalau udah saya nikahkan, saya terima, berarti sudah janji. Apa itu janji? Nah, itu amanah, harus dipelihara anak orang. Ada lagi akdul ahdi, ini janji biasa. Akdul baik, jual beli. Nah, sekarang janjinya akdul baik. Nah, jadi barang yang dijual benar-benar halal, uang yang digunakan buat beli benar-benar halal. Ada akdul syariah, kongsi berusaha, nah ini juga janji. Dan ada waktu ada lagi yang nambah akdul halfi, yaitu itu yang tadi janji mau menolong kepada teman yang tersakiti, terberani. Nah inilah akad-akad yang Allah perintah kita laksanakan. Orang Tabari, kata Imam Tabari di dalam tafsir At-Tabari, wa aulal aqwali, dari 3 atau 5 pendapat tadi yang paling aula, pendapat yang paling utama tafsir indana menurut kita, bisawab yang mudah-mudahan inilah yang benar.
Maqalahu Abbas, apa yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Apa itu tadi? Maknanya auqu ya ayyuhal mu'minuna bi'uqudillah. Wahai hamba-hamba yang beriman, tunaikanlah janji kamu sama Allah. Allati aujabaha alaikum, yang Allah wajibkan janji itu kamu tunaikan. Wa aqadaha bima, dan yang Allah suruh janji. Apa itu janji Allah? Bima ahalla wa harrama, yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan, yang ada di dalam Quran. Maka itu janji, jangan dilanggar. Wa alzamakum, wa alzamakum farduhu, dan yang Allah wajibkan yang fardu. Wa bayyana lakum hududahu, dan yang Allah terangkan batas-batasnya, maksudnya batasnya yang haram, jangan dilanggar. Nah ini penafsiran Abdullah bin Abbas. Ini lebih umum. Kalau yang ini khusus janji ini, janji kalau ini umum. Apa yang Allah halalkan, halalkan, dan apa yang Allah haramkan, haramkan. Inna qulna inna hadzal qawla aula bisawab. Kenapa pendapat ini kita katakan inilah pendapat yang benar? Bi anna Allah arba'u bil bayan. Karena setelahnya itu Allah ikuti dengan keterangan apa yang Allah halalkan kepada hambanya dan apa yang Allah haramkan kepada hambanya. Mana itu setelahnya Allah berwujud khairat lakuna. Jadi yang menunjukkan bahwa pendapat itu Abbas ini yang benar, karena setelahnya itu Allah melarang apa yang halal dan apa yang haram. Dan setelah ayat ini khairat lakum, dihalalkan bagimu bahimatul an'am, binatang ternak. Jadi kalau begitu tafsir Abbas yang lebih aula. Wa huwa khitabun lil mu'minina khassah, itu khitab buat mukmin. Maksudnya umat Nabi Muhammad secara khusus. Selesai. Nah sekarang apa artinya bahimah? Aku halalkan atau dihalalkan kamu bahimah. Kenapa hayawan dikatakan bahimah itu? Kan hayawan itu bahasa Arab. Kenapa bahimah? Wal bahimatu ismun likulli arba'. Bahimah itu binatang yang mempunyai kaki 4. Berarti kalau ayam bukan bahimah. Binatang yang punya kaki 4. Lagi kosok dita'arufi bima ada sibak potolola. Jadi enggak semuanya binatang yang punya kaki 4 halal. Ada yang haram. Apa itu? Kosok dikecualikan dita'aruf dalam surat Ta'aruf Al-A'raf gitu. Dalam surat Al-A'raf nanti Allah mengecualikan enggak semuanya yang punya kaki 4 halal. Dikecualikan yang haram apa? Yaitu sibak. Kalau binatang buas, kan binatang buas kakinya 4. Bawali, binatang buas. Namanya juga bawali itu binatang yang buas-buas. Ya kan bukan halal binatang buas. Nah itu semuanya nggak halal, walaupun kakinya 4. Wa inna masumiyat bahimatan, kenapa hewannya kaki 4 dinamai bahimah? Li'annaha ubimat anil akli wa tamyiz. Karena binatang-binatang itu ubimat anil akli wa tamyiz. Artinya ubimat disamarkan, maksudnya tidak punya akal. Tidak punya akal dan tidak bisa beda-bedain, namanya binatang. Tidak punya akal sehingga semua sama menurut dia. Makanya binatang itu dikatakan bahimah. Qala Dajjal, kata Dajjal, kullu hayyin la yumayyizu bahwa bahimah. Kata Dajjal, setiap makhluk hidup yang tidak beda-bedain, yang tidak bisa membeda-bedain antara sesuatu yang baik dan tidak baik, dinamai bahimah. Bukan hanya binatang ini, manusia pun yang tidak otaknya, akalnya nggak bisa dinilai buat membedain yang benar dan yang nggak benar, bahimah juga. Bukan hanya
dibedain. Nah itu dikatakan apa? Bahimah. Adapun an'am jamaknya na'am. Nah tapi na'am di sini bukan na'am itu buat jawaban, ada namanya na'am gitu. Itu namanya harus jawab. Yang dimaksud na'am di sini binatang ternak, jamaknya an'am. Kan ada kemarin suatu an'am. Nah jadi al-an'am jamaknya na'am. Wahil ibil wal baqaru wal ghanam. Wala yang buruk lihat dawatul hafir, dan tidak masuk pada kategori binatang ternak, binatang yang mempunyai apa? Hawafir. Nah, hawafir. Dawatul hafir yang mempunyai kuku. Kalau yang punya kuku termasuk binatang ternak. Maksudnya kuku, ada kuku, ayam apa itu termasuk binatang ternak. Kan ayam punya buku, ayam apalagi burung, itu kan termasuk binatang ternak, tapi dia halal. Baik, kemudian di kauli jami'i ahli lughah menurut pakar bahasa nggak termasuk ayam yang punya buku. Kalau binatang ternak hanya itu aja, onta, sapi atau kerbau dan kambing. Waktanaku di mana ayat. Nah, kemudian makna ayat. Makna ayat tadi apa? Uhillat lakum bahimatul an'am. Apa makna ayat? Ya. Faqala Hasan, kata Imam Hasan. Ini ulama tadi, kata Imam Qatadah. Bahimatul an'am yang dimaksud adalah al-ibil wal baqaru wal ghanamu wal ma'dud. Ibil onta, wal-wal sapi. Karena di Solo di Arab ada kerbau, ya termasuk kerbau, sapi sama. Kemudian apalagi kambing ada dua. Ada kambing di sini, kambing apa? Ada kambing besar, ada kambing kecil. Kawanan kambing besar, kalau mati kambing kecil. Apa itu kambing yang kambing yang kecil? Kalau kambing kibas, orang. Kalau kambing yang kecil namanya ma'id, ma'du. Kambing kacang. Itulah yang dimaksud dengan binatang ternak. Walah dan kauli atas pendapat ini, innama Allah wal bahima ilal an'am ala jati tauhid. Kalau ditafsirin an'am binatang ternak, maka bahima itu kemudian ada nyebut an'am. Nah itu namanya apa itu? Tauhid. Jadi tauhid maknawi itu kan ada tauhid dua. Ada tauhid lafzi, ada tauhid maknawi. Kalau tauhid lafzi yang lafaznya sama, diulang-ulangi. Jangan asalun gitu, dua kali ulangan sebagai tauhid. Itu namanya tauhid lafzi. Kalau lafaznya beda tapi maknanya sama, nah itu namanya tauhid maknawi. Seperti jalasa wa qa'ada. Jalasa wa qa'ada itu. Nah, jadi qa'ada itu tauhid maknawi dari jalasa. Karena jalasa maknanya sama wa qa'ada, yang beda lafaznya. Nah, kalau ditafsirin an'am binatang ternak, bahimah ya, itu udah binatang ternak. An'am binatang ternak berarti tauhid, tapi tauhidnya maknawi. Nah, lafaznya beda. Satu an'am, yang satu bahimah, tapi maknanya sama. Baik. Jadi Allah qala bahimah ilal an'am ala niyati tauhid. Wa qala al-Kalbi. Ini Kalbi salah seorang ulama lughah. Bahimatul an'am wahsiyatuha. Kalau menurut kami bahimatul an'am bukan hanya binatang ternak, bukan binatang ternak, wahsiyatuha, binatang ternak yang liar. Lain. Kalau ini kan ada liar, ada jinak, sama-sama binatang ternak. Kalau menurut kami bahimatul an'am binatang ternak yang liar. Bahimah kalau na'am binatang ternak yang lawannya apa? Yang jinak. Kalau riba seperti apa itu riba?
binatang ternak yang liar seperti gobyun dan kijang. Ada bakal wahsi, apa itu? Sapi yang liar. Itu kan ibu. Ada humul wahsi, ada himar yang liar. Nah, itu namanya bahima. Tapi kalau anam binatang ternak yang jin. Wah ada. Nah kalau kita ngomong itu di pendapat Imam Kalbi ini, inna man aqal bahima ilal anam lian awal jinta. Agar supaya kita tahu jenis apa yang halal. Karena jenis binatang ternak ada dua. Ada jenis yang jimat, ada jenis yang liar. Liar apa supaya diketahui jinsul anam. Wama uhilla minha, apa yang dihalalkan, apa yang tidak dihalalkan. Li'annahu law aqadaha faqala iya al-bahimah. Kalau seandainya an'am gak disebut, Allah hanya menyebut uhillat lakum bahimah gitu kan. Nah itu termasuk kebetulan apa lagi ma yahilu wa yahrum minal bahim. Termasuk yang halal, termasuk yang halal. Makanya di sini ditafsirin ya, bahimah yang mana yang halal, bahimah yang an'am ya. Hanya an'am yang jimat. Itu menurut Kalbi. Baik, lihada qala ta'ala wa hilatakum bahimatul an'am. Wa qala Abbas, kata Abdullah bin Abbas, hiyal ajinnah. Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan bahimatul an'am di sini adalah apa itu tadi? Janin. Ajinnah itu maksudnya janin, anak binatang ternak yang mati di dalam perut ibunya ketika kita sembelih ibunya itu ya. Nah itu janin ajinnah. Alat itu jadu maitatun yang didapati sudah mati di butuni ummahatiha, di dalam perut ibunya, induknya, saat yubihat, saat ibunya disembelih. Awna harat atau menghirot. Apa bedanya antara yubihat dengan menghirot? Yubihat disembelih, menghirot disembelih. Itu bahasa kita ya. Kalau bahasa Arab, kalau binatang yang lehernya pendek, yubihat. Apa yang pendek? Sapi, kerbau, kambing, itu kan lehernya pendek. Itu yubihat. Kalau otak yang lehernya panjang apa? Menghirot. Bahasa kita kan nggak ada apa itu beli ayam sembelih, kambing sembelih, udah sembelih. Itu bahasa itu bahasa miskin. Apa aja sembelih. Kita tahu dulu kenapa yang dimaksud di sini adalah janin yang didapati sudah mati ada di dalam perutnya, yang ibunya disembelih, halal dimakan. Dan para ulama tidak tandirinya halal. Kata ulama halal dalam asal jumhur halal. Wah man harus syar'i itu adalah tidak. Nah mana itu yang menunjukkan bahwa janin itu halal walaupun sudah mati ya. Ya dulu alaihi ma'ru ya Nabi Sa'idin al-Khudri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu qala, kata Nabi, fil janin ada janin tadi janin. Zakatuni itu kata Nabi. Zakatuni. Sembelihannya janin adalah ngikutin sembelihan ibunya kan. Kalau ibunya yang disembelih, lehernya janin yang di dalam ikut apa? Ikut mati. Nah, ya. Jadi sembelihannya janin adalah sembelihan ibunya. Seakan-akan janinnya udah disembelih juga, karena dia ngikutin ibunya. Jadi kalau ibunya disembelih halal dimakan, ya termasuk janinnya yang ada di dalam perut. Itu adalah ahal terjadi kalau ada. Wabi riwayat Abi Dawud, nah ini yang tadi saya baca. Qulna ya Rasulullah, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kami nanharun nakoh, kami membeli apa? Onta. Kalau onta kan yang beli ditusuk. Mana? Kalau ini kan sapi di borok. Kalau onta ditusuk, baju sengkil, kita tusuk.
Yang penting dua ini putus kulkum ya, sama malik ya. Satu rongga pernapasan, kulkum yang satu rongga perjalanan makanan. Putus halal berangkat, jadi nggak perlu dibawa tusuk, segera dibawa. Jadi sahabat mengatakan kami menyembelih onta, nangkaro nakal, nangkaro bakal, kami menyembelih apa? Sapi. Kami menyembelih kambing. Warna itu di balik hajanina. Saat kami goreng perut ibunya, di dalam perut ibunya ada apa? Ada anak yang udah mati. Kami mau tanya nih, anak ini anak bulu, apa kami buang? Itu janin atau boleh dimakan? Kalau dia nggak boleh kan kebuang. Apa kata lagi bulu? Ada boleh perintah. Makan, silakan makan. Ya, berarti inti itu jika kamu mau, ya, jadi nggak perintah ini perintah wajib. Jika kamu ingin makan, silakan. Fa'in tahu umi. Kalau kita sembelihan ini mengikuti sembelihan ibunya. Jadi tadi itu hadis tadi di atas ada sama mulut lagi. Ada sama mulut itu dari sama mulut itu. Ya Rasulullah, kami nyembelih binatang kami ternak. Saat kami robek mulutnya ada yang boleh nggak kami makan? Ada Nabi silakan makan. Baru Nabi bilang zakat janin, zakat umi. Baik. Qala Atiyah al-Ufi. Kata Atiyah al-Ufi. Kuntu in kharaja mayitan akulu. Ini ada dua dari akulu itu. Ada dua, akhirnya namanya di tashil akulu. Namanya akulu. Apakah boleh kami makan? Apakah boleh kami makan ya Rasulullah? In kharaja mayitan. Jika janin itu keluar dari perut ibunya mati. Akulu, asalnya akulu. Apakah kamu boleh makan? Apa jawaban Nabi? Ya ada boleh. Wa bimanjilati iliatiha wa kabiha. Si janin itu sama aja seperti paru-parunya dan seperti hatinya. Jadi seakan-akan janin itu adalah paru-paru si sapi yang maksudnya itu atau apa? Hatinya. Wah ini Abbas dari Abdullah bin Abbas. Oh kata Abdullah bin Abbas, al-janinu min bahimatil an'am. Jadi yang tadi dikatakan oleh Allah, wahidlasakum bahimatul an'am. Nanti dihalalkan kamu makan janin yang ada di dalam perut ibunya. Wa anhu anaba qalatan naharat. Dari Abdullah bin Abbas ini. Wa anhu dari Abdullah bin Abbas. Bakorotan mirat, ada sapi disembelih, pawajada atau pau tidak bebas hajanin, tidak di dalam perutnya didapati janin. Ya, Pak Akhadam Abbas bila ngambil janin, ya maka Allah bin Abbas ngambil buntut, bukannya dampin dosa, ini dampin danak. Jadi Allah bin Abbas ngambil buntutnya. Tahu nggak? Ya, apa khasiat yang betul? Ya, kan ada orang yang senang dengan sop lutut. Ya, itu buat energi. Tahu energi? Ini Abdul bin Abbas ngambil buntutnya itu, bagi sop, kan boleh makan dalam. Wah, Allah mengenai. Waqal hada min bahimatil an'am. Kata Allah, kalau ente mau tahu bahimatul an'am ini jadi. Kalau mau tahu apa nih bahimatul an'am ini jadi. Wajar Allah ada sebagian ulama menyarankan janin yang boleh dimakan kalau udah ada bumbunya. Wajar Allah al-is'al. Is'al bumbunya. Kalau di dalamnya itu janin yang belum ada bulunya, jangan makan katanya sebagian. Tapi itu orang kagak nyalakin kan. Tamal malkoti kalau memang janinnya sudah sempurna
sempurna bentuknya, baru halal dimakan sebagian. Kalau umuman, kata umuman, zakat seorang yang beli tiba-tiba zakat Tuhan. Zakat mati tiba-tiba zakat Tuhan yang di dalamnya kalau mati, nah itulah sembelihannya itu. Tidak sama kalau tapi syaratnya kalau janin itu bentuknya berapa? Sempurna. Warna bata sya'ruhu dan sudah ada apanya? Bulunya. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Wa misluhu seperti pendapat Ibnu Umar, begitu juga diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib. Waqat Abu Hanifah, Abu Hanifah bilang la yahilu aklul janin. Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh, tidak halal memakan janin. Tidak kharaja mayitan, jika janinnya itu mati ya pada zakatil setelah ibunya diundi. Ini kita jangan menganggap Allah Hanifah dengan itu seperti apa ya, nyentuh lain ini kata atau Hanifah. Nah dalam hal ini berat pendapatnya. Kalau menurut Hanifah janin halal, tapi menurut mazhab apa? Halal kan lebih dengan Syafi'i daripada Abu Hanifah. Jadi kan seluruh masalah ya pendapat Abu Hanifah itu lebih berat. Kalau Abu Hanifah mengatakan nggak halal. Baik, nah kemudian Assalamualaikum, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang, kecuali yang haram yang memang Allah kecualikan. Apa yang Allah kecualikan akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Oke. Ya. Kalau janji kemudian janji mau datang, tapi ngucapinnya insya Allah Pak Kiai, tiba-tiba nggak datang Pak Kiai, itu salah Pak kalau Pak Kiai. Jadi kalau insya Allah ini bukan artinya kalau ini kan, kalau saya bilang insya Allah berarti janji setengah-setengah. Kalau jadi tadi dia berarti jadi enggak. Setiap sesuatu yang rencana akan kita lakukan harus berinsya Allah. Dan pakai beda-beda gitu. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mau datang, nggak pakai Allah. Kalau pakai Allah tidak ada. Jadi sesuatu yang akan kita laksanakan bukan pada waktu itu. Pada takulangan zain ini itu dari kan. Apabila tidak menjadi baik daripada insya Allah atau tidak, ya. Nah itu baik disampaikan. Ini tadi itu aukum, kecuali kalau memang tidak ada halangan, nah kasih tahu. Itu caranya. Jangan udah janji nggak ada kawan, nggak ada orang nungguin. Kalau memang kagak bisa kasih tahu. Jadi dosa ya Pak Kiai. Dosa dong. Dia mau datang tapi nggak datang gitu, tapi udah ngucap insya Allah, nggak dikabarin ya, berarti dosa ya. Dosa. Biasanya nggak ngabarin, biasanya nggak ngabarin.